Jadi kan banyak nih masyarakat kita yang kurang percaya dengan gerakan boykot ya. Oke. Jadi mereka mungkin berpikir kalau boykot itu nggak ngaruh, nggak ada ngaruhnya dan nggak ada dukungan secara eksplisit lah ke Palestina. Sebenarnya itu ngaruh banget teman-teman. Jadi kita nih udah banyak contohnya ya. McDonald's sepi pengunjung, Starbucks sepi pengunjung, pemasukan mereka juga nggak ada. Itu ngaruh teman-teman. Jadi kita harus benar-benar percaya kalau boykot itu ngaruh dan kita bisa membantu Palestina, memperjuangkan Palestina. Ini pernah terjadi ya KL ya? Ya. Dulu Perancis ya waktu itu ya? Ya. Perancis itu kan pernah mendapatkan sebuah kasus tentang penistaan terhadap Nabi waktu itu. Kasus Charlie Hebdo itu yang membuat Perancis itu diboikot gitu. Bahkan banyak negara-negara Arab yang boikot, bahkan Indonesia, umat Islam di Indonesia memboikot produk-produk Perancis. Salah satunya swalayan milik Perancis itu Carrefour. Itu sahamnya langsung jatuh. Speak up. Halo teman-teman semua, kembali lagi di program Speak Up, program spesial yang dimana kita berdiskusi ya, mendatangkan narasumber yang dimana narasumber pastinya spesial juga. Nah kali ini kita akan membahas tentang salah satu isu, salah satu topik. Nih, lu lihat baju gue nih, gue udah pakai baju tentang Palestina ya. Nah makanya di Speak Up kali ini edisi khusus juga, kita akan membahas tentang Palestina, seputar Palestina lah pokoknya gitu ya. Dan maka dari itu gue mendatangkan tamu-tamu narasumber yang gue kira bisa mumpuni untuk kita membicarakan tentang Palestina gitu. Yang pertama ada siapa nih? Ada L atau nama panjang Sifra Amalia Alzara dari Univ Paramadina. Aku nih jurusan hubungan internasional dan sekarang semester 4. Semester 4. Iya. Oke, kalau sampingnya? Gue nama gue Aji. Gue dari Universitas Paramadina juga, jurusan Falsafah dan Agama 2023. Oke, berarti ini semester 4, ini semester 2 ya? Semester 2. Oke, jadi kenapa tadi gue mendatangkan dari dua prodi yang berbeda. Jadi kali ini kita akan membahas tentang isu Palestina. Cuma ada representasi tertentu. Kalau misalnya KL ini gue datangkan sebagai representasi dari internasionalnya gitu, perspektif internasional. Kalau misalnya Aji dari perspektif agamanya ya. Kalau gue dari perspektif orang awamnya aja. Gitu ya. Jadi gue bagian yang ngoper-ngoper aja. Suka merendah nih. Iya. Ya sebagaimana kita tahu bahwasannya Palestina ini sampai saat ini masih terjajah. Palestina sampai saat ini masih memperjuangkan tanahnya yang dirampas gitu ya. Yang dimana mereka semua dalam perjuangannya itu butuh tenaga, butuh effort, butuh segala macam, butuh dukungan dan segala macamnya gitu ya. Dan kita tahu juga bahwasannya akhir-akhir ini gitu ya, isu tentang Palestina itu kembali naik. Gitu. Maka dari itu gimana cara bagi kita untuk bisa dalam tanda kutip ya, memberikan dukungan gitu. Salah satunya yang menurut pandangan gue, dengan gue membuat Speak Up kali ini isu tentang Palestina, ini cara gue juga untuk bisa memberikan dukungan ya terkait dengan Palestina gitu ya. Oke, mungkin gak lama-lama ya. Kita langsung mulai aja. Jadi yang pertama gini, KL dan Aji. Kalau misalnya kita tahu bahwasannya Palestina ini kan kita nggak bisa jauhkan dari perspektif internasional dan juga agama gitu ya. Kalau kita mau mulai dari yang pertama, gue pengen nih dari pandangan KL dulu nih terkait dengan perspektif internasionalnya gitu ya. Kira-kira isu apa yang akhir-akhir ini lagi hangat tentang Palestina? Isu yang lagi hangat tentunya kejadian 7 Oktober ya. Karena itu serangan Hamas ke Israel itu yang menyebabkan adanya konflik yang masih berjalan sampai hari ini gitu. Sampai hari ini? Iya, belum selesai juga. Meskipun udah banyak banget resolusi yang udah dikeluarkan PBB, tapi ya balik lagi gitu. Karena kita nggak akan bisa menyelesaikan resolusi tersebut kalau masih ada dukungan Amerika di baliknya. Dan dari konflik tersebut pada tanggal 7 Oktober itu kan menimbulkan banyaknya dukungan terhadap Palestina kan. Dan pernyataan dukungan tersebut dilakukan melalui gerakan BDS atau yang kita
Dava pernah dengar gak sih BDS itu? Taunya BTS. Oh, BDS itu gerakan yang dibangun oleh sekelompok orang-orang yang mempunyai singkatan boycott, diverse, dan sanction. Oke. Nah, di mana boycott ini kita tuh nggak benar-benar konsumsi atau kita pakai barang yang pro Israel gitu. Terus sedangkan kalau diverse tuh kita kayak mencari alternatif, terus tapi kita juga membatasi diri. Sedangkan kalau sanction itu kita lebih ke menekan pemerintah untuk udah nih kita stopin angka impor atau ekspor yang masuk, yang brand-brand yang mendukung Israel. Oh gitu. Berarti nggak semuanya diboikot ya? Iya, karena boykot juga ada porsi-porsinya kan. Oke. Soalnya banyak brand yang mungkin udah jadi keseharian kita sehari-hari kan. Udah dalam kehidupan sehari-hari. Contoh aja kayak Mamanya Dava masak dong pasti. Masak dong. Butuh kecap. Ya. Terus nyuci baju ya kan. Sabunnya, Iya. segala macamnya. Iya, jadi kan itu kan udah termasuk ke kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita lebih ke diverse, tapi untuk barang-barang yang atau brand yang sekiranya kita masih ada alternatif dan itu juga nggak terlalu merugikan kita, ya ikut aja. Oke. Berarti ada ininya ya. Ada apa namanya? Takarannya berarti gitu ya. Ya, porsinya. Jadi kalau misalnya brand-brand yang sekiranya memang bisa ditinggalkan maka diboikot gitu ya. Terus kiranya masih ada ketergantungan di sana, mungkin agak dikurangin aja gitu ya. Betul, Oke. betul. Berarti itu terkait dengan perspektif boikot ya. Tadi Iya. perspektif internasional. Ada tambahan lagi? Mungkin itu aja dulu. Mungkin itu aja dulu ya. Kayaknya Aji udah nungguin dari tadi, Iya. udah mau ngomong gitu ya. Iya. Aji. Ya. Jadi tadi kalau misalnya dari perspektif internasional, isu yang lagi hangat tuh Ji, Iya. tentang boikot gitu ya. Iya. Tadi gue sebenarnya nungguin juga tuh tentang satu tokoh juga yang lagi kalau misalnya mau Bahaya dong. nggak usah Nggak usah deh. nggak usah dulu ya, nggak usah di apa namanya diangkat dulu ya. Iya, inisialnya nggak usah juga. Z. Oke, sampai situ aja Sampai Ji. situ. Oke, tadi KL nih dari perspektif internasional, isu yang lagi hangat. Lu coba Ji, dari perspektif agama kira-kira apa yang lagi hangat Ji? Kalau kita, ya tentu ketika kita berbicara tentang Palestina, akan banyak spekulasi dari perspektif internasional, politik, ekonomi juga mungkin terkait. Akan tetapi kalau misalkan kita memandang dari perspektif agama ya, konflik antara Israel dengan Palestina, kalau dalam umat Islam tidak memandang konflik itu hanya terjadi di tanggal 7 Oktober. Tapi kalau dalam perspektif internasional memang perpecahan konflik besar yang terjadi hingga saat ini dipicu oleh serangan Hamas tanggal 7 Oktober ke Israel waktu itu. Tapi kalau dalam umat Islam perspektif penjajahan ini sudah terjadi jauh berpuluh-puluh tahun sebelum terjadinya serangan 7 Oktober. Jadi serangan 7 Oktober itu hanya satu dari rangkaian balasan yang mana serangannya itu bertubi-tubi gitu kepada Palestina gitu. Makanya Hamas itu menyebut operasi ini sebagai Tufanul Aqsa, yang artinya ada badai Al-Aqsa. Jadi bagaimana membalas atas kejadian-kejadian, atas peristiwa-peristiwa yang dilakukan Israel di Palestina, seperti penindasan terhadap rakyat kecil, juga anak-anak kecil, bahkan banyaknya wanita-wanita Palestina yang diculik, yang diperkosa. Nah, Tufanul Aqsa ini adalah sebagai rangkaian balasan terhadap serangan-serangan atau peristiwa kejadian dan perlakuan rezim Zionis kepada orang-orang di Palestina. Seperti itu. Berarti kalau menurut lo di Palestina ini kalau perspektif agamanya ya, nggak ada isu yang lagi hangat, semuanya hangat gitu ya. Semuanya berkesinambungan gitu. Iya, kalau misalkan dari sudut agama Islam, Palestina ini akan selalu menjadi sorotan selama Palestina ini belum mendapatkan hak kemerdekaannya. Itu. Jadi kalau kita bicara isu yang hangat di Palestina, di dalam perkembangan, di dalam sebuah perkumpulan-perkumpulan dalam majelis-majelis di kalangan kaum muslimin selalu mengingatkan kita tentang Palestina. Baik sebelum 7 Oktober ataupun setelah Oktober. Bahkan gerakan-gerakan untuk membela Palestina ini sudah jauh dilakukan sebelum terjadinya konflik besar ini. Seperti yang kita tahu, misalkan di Iran, di Iran itu ada Hari Al-Quds. Jadi mereka mengkhususkan satu hari
di mana satu hari itu menjadi libur nasional di sana. Oh, Hari Al-Quds. iya iya. Disebut iya. dengan Hari Al-Quds. Itu biasanya mereka menggunakan tanggal Hijriah untuk mengingatkannya di tanggal 30 Ramadan. 30 Ramadan. Ya, entah di tanggal 30 Ramadan atau hari Jumat terakhir di minggu Ramadan sebelum besoknya Syawal. Oh, iya iya iya. Seperti itu. iya, Jadi, iya. umat Islam terus menyuarakan sebuah perjuangan atas Palestina itu jauh sebelum konflik ini terjadi. Oke, Seperti itu. berarti memang tadi itu Fanul Aqsa ya. Tufan. Yang dimana berkesinambungan, memang isu Palestina ini akan terus hangat sampai Palestina ini merdeka gitu, Merdeka. barangkali begitu ya. Mendapatkan haknya. Oke, siap. Tadi adalah isu yang lagi hangat. Tadi terkait dengan perspektif. Kalau misalnya agama tadi berkesinambungan, kalau misalnya tadi KL ya, ada segi relate-nya ya terkait dengan boykot memang lagi hangat-hangatnya juga gitu ya. Terus kalau misalnya kita berlanjut lagi, kalau misal tadi kita ngomongin tentang isu, sekarang kita ngomongin tentang sejarah konfliknya itu dari mana gitu ya. Mungkin KL atau Aji mau siapa dulu yang bisa memberikan KL ya mungkin dari KL lu ya, KL lu ya. internasional ya. internasional dulu ya. Oke, coba berikan perspektif sejarahnya terkait dengan konflik itu dimulai dari mana, KL? Oke, jadi konflik dari Israel dan Palestina itu bermula dari awal Perang Dunia Pertama. Ya, jadi ketika pada tahun 1911, Inggris itu masih ada berteman lah istilahnya lah sama Turki Ottoman. Nah, tapi ketika terjadinya pembunuhan terhadap Franz Ferdinand, banyak tuh sekutu-sekutu yang kepisahkan. Ada sekutunya Serbia, ada sekutunya Austria-Hungaria, terbagi lah. Nah, ketika itu Turki Ottoman itu berada dalam sekutunya Jerman. Jerman. Ya, akhirnya Perang Dunia Pertama itu berlangsung. Ternyata sekutu Jerman ini mengalami kekalahan, ya kan? Yang mana Turki Ottoman atau yang kita kenal sebagai Timur Tengah, negara-negara kekuasaannya yang berada di bawah Turki Ottoman itu ingin dikuasai lah sama Inggris, ya kan? Ya. Nah, Palestina itu kan berada di bawah itu ya. Nah, jadi ketika Inggris mulai memasuki daerah tersebut dan ingin menguasai, Inggris itu memberikan sebuah mandat Inggris namanya yang disetujui oleh Liga Bangsa-Bangsa atau yang kita kenal PBB sekarang. Nah, dari mandat tersebut Inggris itu menandatangani perjanjian namanya Sykes-Picot Agreement atau yang mana itu tuh membagi kekuasaan Turki Ottoman menjadi kekuasaannya Prancis, Inggris, Rusia gitu. Ya. Nah, dari tersebut dari perjanjian tersebut ada lagi namanya Deklarasi Balfour. Nah, itu jadi kayak gimana ya? Deklarasi Balfour itu ibaratnya kayak minta tanah lah. Minta tanah, minta Iya. otoritas gitu ya. Iya, kayak kasih nih sedikit lah buat orang-orang Yahudi gitu. Akhirnya terbentuklah negara Israel di sana dan mandat Inggris ini berlangsung selama dari 1920 sampai 1948. Ya, lama banget kan? Iya, dan itu tuh membuat orang-orang Arab tuh merasa kayak, wah kalian berkhianat nih sama orang-orang Arab gitu. Orang-orang Arab tuh lebih ke gak terima gitu. Maksudnya ini kan negara-negara Arab. Kalau ingin ada kekuasaan untuk Yahudi, ya cari tempat lain lah gitu. Ibaratnya ya. Gitu. Nah, akhirnya negara-negara Arab tuh kayak melakukan pemberontakan, ya kan? Tapi tetaplah karena waktu itu si Israel ini didukung oleh Inggris dan sekutu-sekutunya, jadi merasa kayak wah ini gue pasti menang nih. Iya, karena udah terlanjur. Iya, karena udah sekalian terlanjur. aja gitu ya. Iya, akhirnya ketika bulan Mei 1948 Israel mulai menyatakan kalau mereka adalah negara yang berdiri secara resmi dan mereka juga sudah diakui kedaulatannya oleh negara-negara di dunia, bahkan oleh PBB, oleh Liga Bangsa-Bangsa ya saat itu. Akhirnya negara Israel pun terbentuk, tapi itu juga tetap menimbulkan pemberontakan juga ya untuk orang-orang Arab, karena merasa kayak ini tuh bukan daerah kalian. Sampai Tetap nggak terima. iya, tetap gak terima, dan Israel pun mulai bersikap kayak
menguasai daerah tersebut gitu. Sampai akhirnya terus berkelanjutan hingga tahun 1967 Israel mulai menduduki jalur Gaza ya. Iya. Iya, jalur Gaza. Pendudukan jalur Gaza tersebut yang membuat warga-warga Palestina tuh harus mengungsi. Dan itu tuh membuat warga Arab semakin murka kan. Makanya ada namanya perang 6 hari antara Arab sama Israel. Ya, karena sebagai balasan kayak kalian tuh udah dikasih tempat gak tahu diri lah istilahnya. Nggak tahu diuntung, Iya, gitu. Nah, dari hal tersebut akhirnya menimbulkan dukungan-dukungan Amerika dan dukungan negara-negara sekutu lah untuk mendukung Israel. Yang mana Palestina saat itu sekitar 200 ribuan warga ya diusir lah dari tempat tinggal mereka. Akhirnya negara-negara Arab berontak dan terjadilah kayak ribut dikit lah antara mereka Ribut ya? gitu. Iya. Nah, terus itu juga berlangsung makin lama sampai akhirnya Israel mulai adanya intifada pertama. Ya, intifada itu artinya pemberontakan guys, itu bahasa Arab ya. Ya. Jadi intifada pertama Israel ketika itu tahun 1987 sampai 1993 itu menyebabkan Israel tuh menduduki hampir wilayah-wilayah di Palestina atau Gaza gitu. Nah, tapi nggak cuma di situ aja nih berhenti di sana. Ketika 1993 udah gencatan senjata, ternyata mereka masih kurang nih. Masih kurang. Masih Iya. mau melebarkan otoritasnya lagi ya. Masih akhirnya tahun 2000 sampai 2005 terus lagi Luar biasa. gencatan senjata lagi dan puncaknya itu ketika tahun 2014. 14. Iya, Gitu ya. bulan Desember lah. Ya, itu ketika bulan Desember 2014 itu adanya konflik di mana Israel ingin menguasai dan ingin istilahnya kayak ini udah jadi tanah gue nih gitu. Dan akhirnya Hamas gak diem aja kan. Hamas kayak nggak bisa. Akhirnya mulai pecah perang yang benar-benar puncak dari banyaknya perang-perang sebelumnya dan akhirnya berlanjut ketika 7 Oktober Wow. sampai sekarang. Sampai saat ini ya. Berarti yang awalnya mereka itu hanya sebagai tamu sebenarnya di di wilayah itu, sampai sekarang itu mereka merasa itu adalah negara mereka gitu ya. Iya, Dan bahkan masih kurang. Masih kurang ya. masih pengen kalau belum 100% belum berhenti kayaknya. Iya, benar. Apalagi yang gue pernah denger ya. Gue pernah scroll IG tuh, katanya yang Netanyahu atau siapa ya, Perdana Menteri Israel itu, mereka itu nggak akan pernah berhenti gitu. Iya. Bakal terus melakukan pelebaran wilayah, serangan gitu ya. Oke, ini menarik nih. Tadi mungkin perspektif yang lo jelasin itu terkait dengan yang awalnya Israel itu adalah tamu ya, kasihan banget gitu ya. Sampai sekarang nggak tahu diri gitu ya. Waduh. Itu gak tahu diri juga karena penyokongnya juga gede sih. Dan Iya, penyokongnya juga kan bagian dari PBB ya, Oh gitu. punya hak veto. Jadi Siapa tuh? Amerika. Siapa lagi dong? Iya. Di bawah Om Biden ya, please ya Om ya. Biden. Tolong ya. Kalau kan PBB juga udah banyak memberikan resolusi nih. Oke. Salah satunya tuh ada resolusi 242 atau dan juga resolusi 338. Yang isinya itu resolusinya kalian nih negara Palestina dan Israel hiduplah bertetangga tanpa mengecoh satu sama lain. Tapi ternyata resolusi tersebut lebih nguntungin Israel. Dan PBB pun ngasih resolusi tersebut gak ngasih solusinya gimana caranya mereka bisa hidup bertetanggaan tapi yang satu mau aset semua nih gitu. Iya. Pada akhirnya ya susah juga ya. Iya. Pada akhirnya repot juga gitu. Iya, kayak ya udahlah, udah dikasih tanah udah gitu loh. Berarti Om Biden ya? Om Biden, tolong Om Biden. Udah Om. Oke, tadi perspektif internasional ini menarik nih. Ya, tadi terkait dengan Israel ya. Berarti kuncinya itu Israel nggak tahu diri ya. Israel nggak tahu diri. Oh nah ini dari perspektif agamanya nih, yang kata Israel laknatullah itu. Coba tadi perspektif internasionalnya, coba Ji, tentang perspektif sejarah agamanya seperti apa Ji konflik ini?
Kalau kita memandang dari segi agama ya, tentunya ada satu tanah di Palestina itu yang disucikan oleh tiga agama Abraham. Tiga beragama Abraham ini ya Islam, Nasrani, dan Yahudi. Gitu. Karena hampir seluruh rentetan kejadian kenabian di dalam agama Abraham ini terjadi di Yerusalem. Tentunya berawal dari ya Abraham itu sendiri, dari Nabi Ibrahim menghantarkan Ismail ke Hijr Ismail yang ada bukan Hijr Ismail lah, maksudnya makbaroh, tempat di mana Nabi Ibrahim sholat di Yerusalem itu yang sampai saat ini berdiri sebagai Masjidil Aqsa. Nah, lalu banyaklah kejadian-kejadian, terus peristiwa-peristiwa kenabian yang terjadi di Masjidil Aqsa tersebut gitu. Dari lingkaran Yerusalem itu kita bisa lihat ada beberapa yang memang itu menjadi situs suci yang paling vital dalam tiga agama Abraham. Bagi umat Islam ada Masjidil Aqsa, terus bagi umat Yahudi ada tembok ratapan. Bagi umat Nasrani di situ ada makam yang dipercaya itu makamnya Kristus di Baitul Lahmun itu, di Bethlehem itu. Seperti itu. Kalau misalkan kita memandang dari sudut agama. Tapi apakah kenapa nggak bikin perjanjian aja gitu? Disatuin aja tempat itu ya, campur aja gitu. Ini mohon maaf maksudnya ini dari kan perspektif orang awam gitu ya. Ya udah yang Islam lagi ibadah, lagi sholat aja situ. Terus Yahudinya di temboknya gitu. Terus apa satu lagi Nasrani ya? Nasrani di makamnya ya? Makam Kristus. Gitu. Gimana Ji? Bisa nggak Ji? Itu memang sudah terjadi. Serius? Iya. Jadi toleransi beragama di sana dulu pernah terjadi ketika di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Zaman Sayyidina Umar bin Khattab, ketika umat Islam mengekspansi Yerusalem waktu itu, dibuatlah perjanjian. Waktu itu Amr bin As. Amr bin As itu salah satu sahabat yang dikenal sebagai ahli diplomasi. Memang Amr bin As ini sangat mumpuni di bidang diplomasi. Bahkan dalam sejarah itu dikatakan dalam riwayat ada satu penaklukan yang tidak ditaklukkan dengan darah. Itu penaklukan yang ditaklukkan oleh Amr bin As. Karena Amr bin As itu pintar dalam diplomasi. Berdiplomasi kepada bahkan Raja Habasyah itu sebelum Amr bin As itu masuk Islam. Amr bin As itu kan sempat ke Raja Habasyah itu. Karena Raja Habasyah memihak kepada Nabi Muhammad kan. Amr bin As itu sempat berdiplomasi sebagai perwakilan Quraisy di sana. Nah, akhirnya ketika beliau sudah masuk Islam, beliau menisbatkan diri beliau untuk berdiplomasi di jalan Allah. Hingga akhirnya Yerusalem itu takluk atas diplomasi ekspansi yang dilakukan Amr bin As. Berarti memang beliau itu pintar nego gitu ya, Amr bin As ya? Iya, diplomasi ya. Diplomasinya ya luar biasa. Lalu Amr bin As itu ketika sudah mengekspansi Yerusalem dengan berdiplomasi, akhirnya kembalilah kepada khalifah yang sedang menjabat saat itu, Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab, untuk berdiskusi dengan pemuka agama yang paling dipandang di Yerusalem. Saat itu pemuka agama yang paling dipandang itu seorang pendeta kan, seorang pendeta Nasrani. Datanglah Umar bin Khattab ke sana, menisbatkan Yerusalem di bawah kepemimpinan umat Islam karena jatuhnya itu udah wilayah kekuasaan umat Islam. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab itu membuat sebuah deklarasi, sebuah surat, sebuah perjanjian gitu ya. Sebuah perjanjian yang mana umat beragama di sana mempunyai hak beribadah, hak menjalankan aktivitasnya, hak menjalankan pekerjaannya. Tidak ada diskriminasi pun dari umat Islam. Bahkan Umar bin Khattab tegas, kalau ada pemimpin umat Islam yang mendiskreditkan umat beragama yang lain di Yerusalem, maka akan dihukum dengan sanksi yang seberat-beratnya oleh Sayyidina Umar. Hingga akhirnya rukunlah di sana antara umat Yahudi, umat Nasrani, umat Islam. Mereka hidup dengan akur di bawah pemerintahan kekhalifahan Umar bin Khattab. Seperti itu. Jadi kalau Anda bertanya tentang bisa nggak sih kita hidup bertoleransi di sana antara Yahudi, Nasrani, dan Islam gitu kan? Itu sudah terjadi di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, dan itu sudah berhasil. Namun lagi-lagi kita membicarakan bahwa ini adalah hasrat manusia, egois yang tinggi gitu. Juga ada beberapa mungkin titik
sebuah situs suci yang mungkin diincar oleh Ah. orang-orang yang ingin menguasai itu semua. Iya, iya, iya. Karena kalau kita bicara ekonomi ya, kita bicara ekonomi. Ini bukan dari pandangan agama lagi, kita bicara ekonomi. Kalau misalkan Israel berhasil mengelola Yerusalem menjadi sebuah wilayah kekuasaan mereka, otomatis orang yang ingin menziarahi situs-situs suci maupun umat Islam maupun umat Nasrani itu akan membayar sebuah fee kepada Israel Iya. agar bisa masuk ke sana. Komersial pada akhirnya. Komersial pada akhirnya. Dan pada akhirnya kalau misalnya tadi pernah didamaikan, pernah ditoleransikan, itu pernah ternyata ya. Pernah Tapi di zaman lagi-lagi Sino ego, dan pada akhirnya semua itu berdasarkan kepentingan ya. Tadi betul. juga KL juga sempat notice ya terkait dengan pada akhirnya semua itu kepentingan juga ya. Kepentingan. Oke, KL dan Aji. Tadi kalau misalnya Aji udah memaparkan tentang perspektif dari agamanya gitu ya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya ke KL ya. Kalau misalnya tadi lu udah dengar penjelasan dari Aji, terus juga tadi lu juga udah bernarasi gitu terkait dengan internasionalnya. Mungkinkah pada saat ini Palestina merdeka pada akhirnya? Pertama gue disclaimer dulu, gue bukan pakar ini ya, bukan pakar terhadap konflik ini. Tapi dari pandangan gue, mungkin kemerdekaan Palestina itu bisa diupayakan ya. Karena banyaknya, mungkin kalau sekarang masih terpaut dengan PBB, gimana cara menyelesaikan permasalahannya gitu. Tapi upaya perdamaian itu udah dilakukan, pembagian dua negara secara adil, rata, dan juga resolusi untuk hidup damai samping-sampingan dengan toleransi dan mereka tuh saling mengakui kedaulatan satu sama lain, itu tuh udah diupayakan. Jadi kalau dibilang apakah Palestina akan merdeka, mungkin iya, tapi untuk dalam waktu dekat mungkin enggak. Dengan banyaknya konflik, dan tadinya konfliknya panas, reda, panas lagi, reda lagi gitu. Yang penting satu sih, kita upayakan untuk gencatan senjata permanen untuk saat ini ya. Enggak yang gencatan senjata cuma 2 minggu, gencatan senjata selama Ramadan, enggak cuma itu aja gitu. Karena banyaknya korban yang udah berjatuhan, banyaknya kerugian ya dalam material dan juga secara fisik ya udah terlalu banyak. Jadi mungkin kita upayakan untuk gencatan senjata permanen dulu. Dan please banget untuk Amerika ya, ketika ada resolusi gencatan senjata, mohon disetujui Pak Biden. Jadi gitu. Berarti memang upayanya itu dulu ya, gencatan senjata permanen gitu ya. Ya, secara permanen. Oke Aji, sebelum kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, mungkinkah Palestina merdeka, Aji? Kalau kita mendukung sepenuhnya sebagai umat Islam, tentu kita berharap atas kemerdekaan Palestina. Karena yang dipertaruhkan bagi umat Islam di sana adalah sebuah bangunan suci yang menjadi titik kehormatan kita gitu sebagai umat Islam. Itu Masjidil Aqsa. Makanya masyarakat Palestina, rakyat Palestina yang ada di sana, mereka itu sedang berjuang mempertahankan garis teritorial daripada kehormatan Masjidil Aqsa. Tentunya kita berharap atas kemerdekaan Palestina, dan itu yang akan diupayakan umat Islam untuk selalu menyuarakan agar Palestina itu merdeka. Lalu kita tidak hanya memandang dari sudut pandang agama tentang Palestina, tapi sudut pandang kemanusiaan. Karena kalau kita bicara Palestina sekarang, Israel itu bukan berperang dengan tentara. Israel itu bukan berperang dengan senjata. Mereka berperang dengan anak-anak kecil. Mereka berperang dengan bayi-bayi yang baru lahir. Mereka berperang dengan ibu-ibu hamil, orang-orang yang tua renta yang nggak bisa apa-apa. Itu adalah tindakan yang pengecut bagi saya. Kalaupun mereka ingin berperang, secara gentle lah dengan Hamas gitu. Jangan Hamas, jangan rakyat Palestina yang menjadi sasaran bombardir. Gitu. Kalau mereka tidak menemukan Hamas, ya cari, tapi jangan korbankan rakyat. Berarti memang pada akhirnya konflik ini bukan hanya tentang agama, berarti tentang kemanusiaan juga ya. Berarti mungkin indikasinya awalnya bisa jadi dari agama mungkin ya. Tapi pada akhirnya yang namanya perang itu bukan lagi tentang agama, tapi tentang manusia gitu ya. Makanya coba tadi KL juga udah memberikan pandangan yang mana upaya-upaya yang bisa dijadikan sebagai solusi itu harusnya bisa menjadi
eh, prioritas utama ya untuk mediasi antara Palestina dan Israel itu ya. Tentu kita berharap bahwasannya Palestina ini bisa mendapatkan haknya gitu ya, mendapatkan hak-haknya yang dirampas gitu ya. Tapi sebelum itu Ji, sebelum kita ke pernyataan terakhir, gue juga pengen bertanya, apakah ketika Palestina itu memang nanti pada saatnya ditakdirkan untuk merdeka gitu ya, ada rumor di masyarakat bahwasannya ini perspektif Islam ya, perspektif agama ini, rumor aja. Katanya kalau misalnya Palestina itu merdeka, maka dunia ini kiamat, dunia ini selesai. Apakah seperti itu, Aji? Eh, Sebenarnya sudah dijelaskan ya dalam surat Al-A'raf ayat 187 itu, innama ilmuha inda rabbi. Jadi sesungguhnya sesuatu pengetahuan tentang hari kiamat itu ada pada Tuhanku, ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa meramal bahwa Palestina merdeka akan kiamat segala macam. Itu mungkin ada yang memframing bahwa itu akan menyurutkan perjuangan umat Islam gitu. Bahwasanya banyak umat Islam yang masih memikirkan hal-hal yang duniawi misalnya. Di antara tanda-tanda kiamat yang Rasulullah gambarkan secara garis besar, memang rentetan kejadian hari-hari kiamat itu terjadi di tanah Yerusalem. Memang pada akhirnya seperti Isa yang turun ke muka bumi, Oke. itu terjadi di antara daerah-daerah di Yerusalem, di Jazirah Arab. Nah, maka dari itu mungkin rumor ini agak sedikit sensitif ya, maksudnya Iya. jangan menjadikan rumor ini sebagai apa sih namanya Landasan ya. untuk kita berhenti berjuang untuk Palestina. Iya, jadi takut ya. Iya, jadi takut orang Palestina merdeka, kiamat. Kalau lu peyang, nggak bisa kayak gitu. Gue juga belum siap gitu. Kayak gitu kan banyak orang yang bilang kayak gitu. Iya. Akan tetapi sebenarnya tidak ada ayat secara eksplisit atau hadis pun yang menjelaskan bahwa Palestina merdeka itu kiamat, tidak ada. Oke. Berarti rumor itu tidak benar lah, bisa dijawab tidak benar gitu ya. Ya, tidak benar. Tidak benar ya, karena memang kiamat itu memang otoritasnya Allah gitu Itu ya. otoritasnya Allah. Oke. KL. Kalau misalnya kita lihat dari konflik Palestina dan Israel, apakah ada indikasi untuk ada perang dunia ketiga? Pertama gue disclaimer lagi, gue bukan pakar. Jadi gini, kalau yang kita lihat akhir-akhir ini ya di berita ya, setelah penyerangan Israel ke Iran ya, nah itu tuh bisa ada indikasi perang dunia ketiga. Kenapa? Karena itu tuh udah terbentuk lah, ibaratnya udah punya kubu-kubunya lah, udah kelihatan kubunya gitu. Israel di belakangnya yang sokong siapa, dan Palestina di belakangnya yang dukung siapa. Balik lagi, ini persoalan dari awal, akarnya dari perang dunia pertama ya, awalnya dari sana. Dan kalaupun memang terjadi perang dunia ketiga, sudah kelihatan lah indikasi dari sekutu-sekutunya siapa baliknya. Iya. Berarti memang ini bisa menjadi indikasi kalau misalnya memang dunia tidak memikirkan jalan keluarnya, ini bisa menjadi apa namanya, bom waktu ya pada akhirnya gitu. Kalau misalnya ini dibiarkan, tidak ada mediasi, tidak ada obrolan-obrolan yang menuju kepada perdamaian, ya, menuju kepada penyelesaian akar masalah, maka ini bisa menjadi bom waktu, dalam tanda kutip bisa menjadi perang dunia ketiga juga gitu ya. Oke, tadi juga KL dan Aji juga disclaimer ya bahwasannya ini pandangan-pandangan kita sebagai mahasiswa aja. Ini kita bukan pakar gitu ya. Tapi representasinya memang berbeda gitu ya. Kalau misalnya KL tadi dunia internasionalnya, Aji agamanya, gue orang awamnya gitu ya. Kita boleh sedikit nyinggung Iran dan Israel ya? Boleh. Jadi awal mula terjadinya konflik antara Iran dan Israel ini tentunya berawal dari Palestina juga. Oh gitu? Bahwa Iran ini kan negara yang paling vokal dalam membela Palestina, bahkan menjadi yang dalam tanda kutip menyokong senjata kepada, bukan menyokong senjata, menyokong dukungan terhadap faksi-faksi jihadis di Palestina gitu. Oke. Jadi Palestina itu kan berbatasan dengan Lebanon. Di Lebanon itu ada faksi Hizbullah, pimpinan dari Sayyid Hussein Nasrallah. Nah, Sayyid Hussein Nasrallah ini adalah tokoh Iran gitu, jadi tokoh agama di Iran gitu, sebagai pakar agama di Iran. Dan beliau ini adalah salah satu murid daripada Ayatullah Agung di Iran gitu. Juga mereka bersahabat dengan Hamas.
Mereka bersahabat dengan apa namanya Syekh Yasin. Syekh Yasin, Ismail Haniyeh sebagai pimpinan Hamas. Mereka saling bersahabat gitu dan saling mendukung atas kemerdekaan Palestina. Oke. Karena itu tadi pertama itu adalah latar belakang agama, terus juga latar belakang kebangsaan mereka sebagai bangsa Arab. Nah, seperti itulah. Jadi kalau misalkan kita menyinggung Iran dan Israel, jadi awal mula konflik itu pecahkan ketika kantor konsulat Iran di Suriah itu dibom. Jadi selama ini memang banyak sekali kejadian teror di Iran. Belum lama itu kejadian di Kerman, ketika rakyat Iran itu sedang melakukan ziarah akbar kepada Jenderal Qasim Sulaimani, yang waktu itu wafat juga dibom. Jenderal Qasim Sulaimani ini wafat dibom. Dan hari itu adalah hari peringatan kematian Jenderal Qasim Sulaimani. Oke. Jadi terjadi pengeboman di sana. Yang terindikasi memang itu adalah ulah dari lawannya Iran. Kita nggak bisa sebutkan lawan Iran itu siapa gitu, karena ini masih sebagai apa namanya tidak diketahui gitu maksudnya. Ini latar belakang siapa? Cuman perspektif yang paling kuat ini adalah latar belakang lawan Iran saat ini. Gitu. Iya. Spekulasinya Kalau spekulasi bloknya lawan Iran saat ini, seperti itu. Jadi Iran ini sebenarnya sudah memendam lama gitu kekesalan dia. Cuman mereka hanya menunda penyerangan itu hingga akhirnya terjadi penyerangan secara basah oleh Israel. Secara basah kepada kantor konsulat Iran di Suriah. Itu membuat Iran sangat geram. Akhirnya dia keluarkanlah semua yang dia punya, nuklir apa segala macam. Iya. Tentu ini juga menjadi perhatian juga bagi kita semua ya, bahwasannya ini kan terjadi belum lama ya. Yang dimana ini ternyata ada kaitannya juga tentang yang pertama kenapa Iran ini mengirimkan nuklir ke Israel, terus juga atas bantuannya ke Palestina ternyata ada dasar-dasar filosofisnya juga gitu ya. Aji dan KL, kira-kira kita sebagai mahasiswa, gitu ya, kira-kira dukungan seperti apa yang mungkin bisa kita berikan, kira-kira? Pertama, kita nggak usah jauh-jauh mikirin kita harus ke Palestina bantu mereka perang, nggak usah mikirin kayak gitulah ya. Kita mahasiswa, kita tuh punya yang namanya akal sehat. Kita juga punya ruang lingkup yang besar ya mahasiswa di perkuliahan ini. Kita bisa mulai dari hal yang paling kecil dengan mencoba untuk membatasi diri kita menggunakan brand-brand yang terafiliasi dengan Israel. Dengan mengikuti BDS Movement atau gerakan kampanye dari Boycott, Divest, dan Sanction, kita tuh bisa mulai dukungan ke Palestina dari sana. Dan mungkin kita juga bisa kalau kita punya rezeki lebih, kita bisa sedekah atau donasi ke Palestina ya. Terus kita juga nggak boleh berhenti untuk membicarakan Palestina, karena sampai kapanpun Palestina itu akan selalu menjadi isu yang hangat sampai Palestina benar-benar bisa merdeka dan mendapatkan hak yang mereka dapatkan seharusnya gitu. Jadi gimana caranya mahasiswa ini kita tuh sebagai representatif secara tidak langsung. Iya. Oke, berarti tadi donasi, terus juga gerakan boykot itu, terus sama satu lagi tadi isu tentang Palestina itu harus terus dibicarakan gitu ya. Kalau kita berhenti membicarakan Palestina, maka siapa yang akan membicarakannya lagi? Nggak ada. Luar biasa. Siap. Oke, cukup ya. Kita langsung lempar ke Aji. Kira-kira mahasiswa itu harus merepresentasikan dukungannya seperti apa, Aji? Saya setuju dengan apa yang dibilang KL. Itu memang gerakan yang bisa kita lakukan saat ini, gitu. Untuk saat ini, saya atas nama pribadi mungkin akan memberikan apresiasi yang besar kepada salah seorang kader partai. Ada salah seorang kader partai yang dia sudah terpilih menjadi anggota legislatif kemarin, tapi dia memutuskan hari ini untuk berangkat ke Palestina. Serius? Iya, untuk berangkat ke Mesir untuk membantu akomodasi bantuan sosial ke sana. Itu sangat saya apresiasi atas inisiasi beliau yang berangkat ke sana. Itu salah satu mungkin itu akan menjadi sebuah pemantik untuk kita, inspirasi untuk kita. Beliau itu bisa berangkat ke sana, lalu apa yang kita lakukan dalam negeri kita? Luar biasa. Soekarno telah menegaskan dalam pidatonya, selama bangsa Palestina belum mendapatkan hak-hak kemerdekaannya,
selama itulah bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel. Luar biasa. Itu Soekarno sudah menegaskan itu. Jadi kita tidak akan ada hubungan diplomatis dengan penjajah. Karena kita tahu betapa pahitnya Indonesia ketika dulu dijajah. Baik, Betul. baik. Berarti Itu juga udah ada ya dalam UUD. Udah gitu. Bahwa Oke. penjajahan di atas dunia dunia harus dihapuskan. Siap. Jadi kita berusaha, kita tetap speak up, kita tetap berbicara, lantangkan suara kita untuk saudara-saudara di Palestina dan juga khusus untuk umat Islam. Oke. Khusus untuk umat Islam saya sampaikan pesan, tidak ada indikasi bahwasannya ini adalah gerakan kelompok Syiah, ini adalah gerakan kelompok Wahabi, ini adalah gerakan kelompok apapun. Selama dalam sanubari kita masih beriman kepada Tuhan kita, maka rasa kemanusiaan masih ada dalam diri kita. Palestina adalah tanggung jawab kita. Oke. Khusus untuk umat Islam, Palestina adalah tanggung jawab kita. Baik, berarti secara eksplisit gerakan yang harus didukung itu seperti apa yang dijabarkan oleh KL, terus juga atas dasar agama, atas dasar manusia, maka Palestina itu harus selalu diperjuangkan, selalu gitu ya. diperjuangkan. Baik. Lewat apapun gitu. Baik, lewat apapun, dimanapun, kapanpun. Oke, siap. Oke, mungkin terakhir ini closing statement, ya, Ya. closing statement apapun yang mau disampaikan ke teman-teman semua ini, silakan KL. Pertama, gue pribadi mau bilang kalau kita ini manusia yang masih punya akal, kita ini harus bisa memperjuangkan Palestina, harus bisa membantu gitu. Jadi kita harus dukung namanya kampanye gerakan BDS Movement. Ya, dan apa ya, itu juga sebenarnya bermanfaat juga sih buat kita. Bermanfaat buat negara juga supaya kita nih udahlah gak usah terafiliasi dengan Ekonomi mandiri. iya ekonomi mandiri. Siap. UMKM kita dukung. Oke. Lokal ya. Iya. Local pride. Local pride. Oke, thank you apa namanya KL. Aji, gimana Ji? Closing statement Ji. Saya ingin menyampaikan pesan khusus kepada seluruh umat manusia, Manusia. terlebih Bukan. Manusia. seluruh manusia. umat manusia, Iya. terkhusus untuk umat Islam, jangan kita berhenti untuk menyuarakan Palestina. Siap. Apalagi kita mengkhianati Palestina. Baik. Karena mereka saudara-saudara kita di Palestina sudah memperjuangkan kehormatan kita di sana. Baik. Jadi bagaimana kita membalas mereka? Kita membalas mereka dengan doa, dengan ikhtiar kita di sini untuk melaksanakan kampanye BDS tadi, terus juga menyuarakan tentang kemerdekaan mereka, itu harus kita gaungkan terus gitu. Baik. Jangan sampai berhenti, jangan sampai terblok oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oke, siap. Berarti segala upaya, segala doa, segala perjuangan apapun yang kita bisa lakukan harus segera diupayakan Harus diupayakan. agar Palestina mendapatkan haknya, agar Palestina bisa membuahkan hasil dari perjuangannya, gitu ya. Oke, boleh. Jadi kan banyak nih masyarakat kita yang kurang percaya dengan gerakan boykot ya. Oke. Jadi mereka mungkin berpikir kalau boykot itu nggak ngaruh, nggak ada ngaruhnya dan nggak ada dukungan secara eksplisit lah ke Palestina. Sebenarnya itu ngaruh banget teman-teman. Jadi kita nih udah banyak contohnya ya. McDonald's sepi pengunjung, Starbucks sepi pengunjung, pemasukan mereka juga nggak ada. Itu ngaruh teman-teman. Jadi kita harus benar-benar percaya kalau boykot itu ngaruh dan kita bisa membantu Palestina, memperjuangkan Palestina. Ini pernah terjadi ya KL ya? Ya. Dulu Perancis ya waktu itu ya. Ya. Perancis itu kan pernah mendapatkan sebuah kasus tentang penistaan terhadap Nabi waktu itu. Kasus Charlie Hebdo itu yang membuat Perancis itu diboikot gitu. Bahkan banyak negara-negara Arab yang boikot, bahkan Indonesia, umat Islam di Indonesia memboikot produk-produk Perancis. Salah satunya swalayan milik Perancis itu Carrefour. Itu sahamnya langsung jatuh. Itu boikot itu sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh ya. Ya. Oke, berarti tadi penjabaran dari KL dan juga Aji ternyata pemaparan yang mungkin di masyarakat belum terlalu percaya bahwasannya boykot nggak ada ngaruhnya, ternyata ngaruh gitu ya. Ngaruh. Oke, kita tadi udah ngobrol-ngobrol terkait dengan Palestina ya. Tadi kita udah dapat pencerahan, dapat pandangan baru terkait dengan isu Palestina dan Israel ini. Dan mudah-mudahan kita berharap ya bahwasannya Palestina bakal mendapatkan haknya ya. Amin. Dan kita berharap juga nih dengan usaha-usaha kita
mudah-mudahan bisa membuahkan hasil. Amin. Oke, mungkin disclaimer dulu teman-teman untuk di akhir video ini bahwasannya tadi kita ini ngasih perspektif sebagai mahasiswa aja, itu yang pertama. Dan yang kedua, mohon dimaklumi teman-teman semua apabila suaranya ya, audionya kurang jelas ataupun ada noise-nya karena kita buatnya ini lagi di outdoor ya. Dar. Ini kan jadinya tapi jadi hal baru Hal di baru. podcast ya. Tapi mudah-mudahan pesannya tersampaikan. Dan terakhir mungkin terima kasih untuk KL Aji Iya. yang udah bersedia buat jadi narasumber. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat dan Amin, juga amin. menjadi amal jariah Amin, buat amin. kita gitu ya. Dan juga teman-teman semua, dan jangan lupa untuk bisa like, comment, and share, dan jangan lupa untuk subscribe podcast ini jika pembahasan ini berguna. Bersama gua Dava Jihad Sabila. Aji. See you. Dadah. Sampai ketemu lagi. Speak up.